Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji kepada Allah yang Maha Suci, serta memanjatkan puja pula kepada Maha Kuasa, dan senantiasa kita bersyukur kepada Allah yang kita memohon rahmat kepada Allah yang menentukan hari kiamat. Pemirsa di rumah yang berbahagia, tema kali ini adalah karakteristik pendidikan Islam. Telah hadir amin ya rabbal alamin. Bapak Dr. Deden Suhenar yang insya Allah akan menyampaikan secara lebih luas tentang karakteristik pendidikan Islam. Kemudian juga ada Pak Dedes Setiadi ya, Pak Dedes, Sarjana Pendidikan, Magister Manajemen, insya Allah akan membahas pula bagaimana karakteristik pendidikan Islam. Pemirsa di rumah yang berbahagia, tetaplah bersama kami, jangan kemana-mana. Lanjutkan pembahasan kali ini, yaitu karakteristik pendidikan Islam. Insya Allah narasumber kita yang sudah terbiasa menyampaikan konsep tentang pendidikan akan menyampaikan bagaimana karakteristik pendidikan Islam. Silakan Pak Dr. Deden untuk menyampaikan konsep pendidikan, karakteristik pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukralillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pemirsa Bandung TV yang sama-sama mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quranul Karim antara lain surat Al-Jumu'ah ayat kedua, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Berdasarkan firman Allah ini dijelaskan bahwa kata Allah, dialah Allah huwallazi ba'atsa fil ummiyyin, dialah Allah yang telah mengutus di tengah-tengah orang-orang yang ummi, rasulan minhum, mengutus rasul dari kalangan mereka. Apa tugasnya itu? Antara lain yatlu alaihim ayati, itu membacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, wa yuzakkihim, dan mensucikan jiwa mereka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quranul Karim, wal hikmah, dan ilmu. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, walaupun mereka sebelumnya berada dalam kesesatan yang nyata, kata Allah. Berdasarkan ayat ini kita bisa mengelaborasi bahwa pendidikan dalam Islam itu harus dimulai dari pensucian jiwa.
harus dimulai dari membacakan ayat-ayat Allah, yatslu alaihim ayatihi. Oleh karena itu ilmu dalam Islam itu harus diajarkan, dipandu oleh wahyu. Jadi yang menjadi premis mayor dalam mengajarkan ilmu dalam Islam itu harus berlandaskan Al-Quran, yang kemudian diperjelas derivasi dari Al-Quran, diperinci dalam Al-Hadis. Nah, oleh karena itu merupakan kekeliruan apabila kita memisahkan metodologi pengajaran di dalam pengajaran kita selama ini, jika memisahkan ajaran agama dengan pendidikan umum, sehingga banyak terjadi kontradiktif. Apa yang diajarkan oleh Al-Quran dengan apa yang diajarkan dalam pendidikan yang berdasarkan pendidikan yang berkiblat ke barat, banyak terjadi pertentangan. Misalnya di dalam Al-Quran dengan jelas bahwa manusia itu berasal dari Nabi Adam alaihissalam. Tapi dalam pelajaran biologi diajarkan bahwa manusia itu menurut teori Darwin berasal dari kera. Ini kan terjadi kontradiktif. Padahal kalau yang menjadi panduannya adalah Al-Quran, tentu tidak akan ada pelajaran biologi yang mengajarkan bahwa manusia itu berasal dari kera. Kemudian misalnya diajarkan di lembaga-lembaga pendidikan kita tentang prinsip ekonomi menurut Adam Smith. Menurut Adam Smith, prinsip ekonomi itu adalah bagaimana dengan modal sekecil-kecilnya mencari untung yang sebesar-besarnya. Ini adalah prinsip kapitalis sebetulnya. Ini prinsip kapitalis. Karena kalau menurut prinsip pendidikan Islam, ekonomi dalam Islam itu harusnya dengan potensi yang dimiliki maka harus dioptimalkan sebesar-besarnya untuk kepentingan orang lain, untuk kepentingan umum, untuk kepentingan publik, bukan keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, inilah sering terjadi pendidikan di dalam Islam itu kontradiktif antara apa yang disampaikan oleh Al-Quran, oleh Al-Hadis dengan apa yang diajarkan. Nah, oleh karena itulah kalau berdasarkan Al-Jum'ah ayat 2 itu, yang pertama kali harus dilakukan adalah yatslu alaihim ayatihi. Itu dipandu dulu oleh wahyu, dipandu dulu oleh Al-Quran yang diperjelas dengan Al-Hadis. Jadi yang menjadi premis mayor dalam pendidikan Islam itu harus mulai dari firman-firman Allah dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya berdasarkan Al-Jumu'ah ayat 2 ini, yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, dan mensucikan jiwa mereka. Jadi setelah dibaca ayat-ayat Allah, disucikan jiwa mereka. Apa yang dimaksud adalah sebelum diisi ilmu, akal atau otak para peserta didik itu sucikan dulu jiwanya, bersihkan dulu qalbunya. Dan ini yang kerap kali barangkali kurang barokah ilmu yang dimasukkan itu, karena tidak dimulai dengan tazkiyatun nafs, tidak dimulai dengan pembersihan jiwa, tidak dimulai dari pembersihan karakter. Ingat bahwa manusia itu memiliki 3 dimensi. Yang pertama, dimensi manusia itu adalah jasad. Jasad kita ini, Pak Kuswari, Bapak, Ibu, memiliki kebutuhan. Kebutuhan jasad kita adalah makanan, 4 sehat, 5 sempurna, butuh istirahat, itu gizi jasad ya. Yang kedua, dimensi manusia itu adalah akal. Akal manusia itu butuh gizi. Gizi bagi akal adalah ilmu. Dan yang ketiga, manusia memiliki dimensi qalbu. Dan qalbu manusia butuh gizi. Gizinya adalah hal-hal yang bersifat rohania. Berzikir, bersyukur, sholat yang khusyuk, saum, bersyukur, bersabar. Itu adalah gizi bagi qalbu. Gizi qalbu atau pembersihan jiwa, tazkiyatun nafs, itu harus didahulukan. Oleh karena itulah barangkali selama ini kerap kali terjadi kesalahan. Bagaimana hasil-hasil pendidikan kita? Anak-anak yang semakin pintar tapi tidak semakin santun kepada orang tua. Lembaga-lembaga pendidikan banyak di mana-mana, bahkan lembaga pendidikan Islam berdiri di mana-mana, tapi geng motor semakin tumbuh subur.
bagaimana korupsi dari waktu ke waktu juga masih merajalela. Kejahatan, kriminalitas masih terus meningkat. Dan ini barangkali salah satu hal yang harus kita evaluasi bersama adalah bahwa pendidikan yang disampaikan selama ini tidak dimulai dengan yatlu alaihim ayati wa yuzakki. Tidak mulai dari membacakan ayat-ayat Allah, menerapkan atau melandasi pendidikan itu dengan firman Allah, kemudian dengan mensucikan jiwa mereka. Sehingga jangan heran, di Indonesia ini banyak orang yang semakin pintar, tapi barangkali kita miskin dengan orang yang semakin soleh. Kejujuran menjadi barang langka di negeri ini. Saya ingat beberapa waktu yang lalu di sebuah bank di Bogor, ada cleaning service yang menemukan uang. Cleaning service menemukan uang ketika lagi sapu-sapu, kemudian dilaporkan kepada atasannya. Itu menjadi satu fenomena yang aneh. Fenomena yang aneh sampai ada upacara khusus pemberian penghargaan kepada cleaning service tersebut. Padahal kan sebetulnya hal yang biasa saja. Kewajiban dia memang menyerahkan uang yang dia temukan ketika sedang bersih-bersih. Kejujuran kita, masyarakat kita, bangsa Indonesia ini lemah sekali. Kata teman saya di Korea, itu ketika tertinggal laptop, ketika ada nomor telepon di situ ya di laptop itu, 2 kali tertinggal laptop di bandara dan 2 kali ada yang menelepon. 2 kali ada yang memberitahu Anda tertinggal laptop di bandara. Mau saya serahkan ke rumah atau Anda mau ngambil ke rumah saya? Luar biasa. Tak bayang Bapak Ibu kalau kita tertinggal laptop sok di terminal Cicahem tertinggal laptop. tertinggal laptop di Leuwi Panjang, di terminal Leuwi Panjang, apa yang terjadi? Yang terjadi kalau di kita, mobil sedang parkir tertinggal, terlihat ada laptop menggeletak, dipecahkan kacanya. Ini barangkali hasil pendidikan kita yang masih rendah, yang masih lemah, kejujuran kita masih sangat rendah. Nah, oleh karena itu jangan heran kalau negeri kita hingga saat ini walaupun negara yang kaya raya, kita itu karena masyarakatnya, karena kita kebanyakan kurang jujur, kita tidak menjadi negara yang maju. Kita jauh tertinggal dari Korea Selatan yang merdekanya itu beda 2 hari. Korea Selatan itu merdeka 15 Agustus 45, kita merdeka 17 Agustus 45. Kita beda 2 hari. Tapi pendapatan per kapita kita jauh di bawah Korea. Kerajinan tangan ibu-ibu, kerajinan rumahan ibu-ibu di Korea itu bikin handphone bagus banget. Kalau di kita kerajinan rumahan ibu-ibu, tahu gejrot, bala-bala, pisang goreng masih di sekitar itu. Boro-boro ibu-ibunya, bapak-bapaknya juga ketika kita rusak handphone kan belum bisa memperbaiki kan begitu. Kita jauh tertinggal oleh mereka. Nah, kita kembali harusnya bagaimana pendidikan dalam Islam itu mulai dipandu dengan wahyu, kemudian mulai dari pembersihan jiwa. Baru di situ diajarkan, diberikan al-hikmah wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Diajarkan Alkitab, bagaimana diberikan ilmu dan al-hikmah. Apa yang dimaksud hikmah? Nah, ini banyak pengertian. Antara lain kalau kaitannya dengan ayat ini yang dimaksud hikmah adalah bagaimana diajarkan ilmu, tapi bukan hanya ilmu tapi bagaimana ilmu yang bersifat amaliyah. Ilmiah itu diamalkan, dipraktekkan, dan beramal ilmiah, beramal berdasarkan ilmunya. Ilmu amaliyah dan beramal ilmiah ini yang harus dilakukan. Karena banyak kalau kita perhatikan, kita diajarkan di sekolah-sekolah tapi tidak diamalkan. Jadi tidak berilmu amaliyah itu. Kita diajarkan di sekolah jangan makan sambil berdiri, jangan minum sambil berdiri. Ternyata nggak ada porsi. Nah, ini kan tidak diamalkan. Ketika kita mengajarkan kepada peserta didik, jangan merokok. Guru ngerokok. Ini tidak ilmu amaliyah gitu. Tidak mengamalkan ilmu apa yang kita ajarkan. Ketika kita mengajarkan kepada anak-anak didik kita harus sholat tepat pada waktunya. Ketika kita guru-gurunya mendengar azan, tenang-tenang, nyantai saja kan gitu. Padahal sudah azan, bahkan sudah qomat. Ini kita tidak berilmu amaliyah. Bagaimana ilmu itu harus diamalkan. Pada akhirnya nanti akan dihisab pada hari kiamat itu. Pada hari kiamat nanti, sabda Rasulullah dalam hadisnya itu tidak akan melangkah seorang anak Adam pada hari kiamat sebelum ditanya tentang 4 hal. Yang pertama, ditanya tentang masa muda, dipakai apa saja. Yang kedua, tentang keseluruhan umur selama di dunia. Yang ketiga, ditanya tentang harta, dari mana dan dipakai apa itu harta.
Dan yang keempat ditanya tentang ilmu yang pernah Allah titipkan kepada kita. Jangan lupa, kita berilmu harus amalia, berilmu itu harus diamalkan. Ya tentu kita mengamalkan ilmu kita sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan kemampuan kita. Ya kalaupun mengamalkan seluruh ilmu, mungkin guru-guru bahasa Indonesia kalau mengamalkan seluruh ilmunya setiap hari harus memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, itu juga mungkin agak berat. Misalnya guru bahasa Indonesia, Ibu guru bahasa Indonesia siapa Bu? Nah misalnya guru bahasa Indonesia di rumah, karena guru bahasa Indonesia mengamalkan ilmu, Bapak suamiku bolehkah saya dibelikan baju lebaran? Kan nggak mungkin juga gitu ya. Tetap aja Pak, baju lebaran. Mengamalkan ilmu nggak mungkin juga kita dalam segala konteks gitu. Mungkin bapak-bapak mengamalkan bahasa Indonesia yang baik yang benar. Istriku bisakah membuatkan secangkir kopi? Kan tidak begitu juga, tapi maksudnya kontekstual kita, yang bisa kita lakukan, so kita lakukan gitu. Nah, yang paling sering barangkali saya mengkritik bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak mengajarkan doa-doa kepada peserta didik kita. Kita ajarkan doa-doa. Mau makan berdoa, mau tidur berdoa, mau keluar rumah berdoa, mau masuk ke rumah berdoa, mau naik kendaraan berdoa. Ada doa-doanya. Diajarkan kepada peserta didik. Kalau ditanya sok, kita aja sebagai guru-gurunya. Saya beberapa kali itu mengecek di komunitas pendidik gitu, di lembaga pendidikan Islam saya cek apa doa mau berangkat ke masjid gitu. Apa doa mau berangkat gitu. Padahal doanya kan pendek banget doa. Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran dan seterusnya. Ditanya apa doa masuk ke dalam rumah? Padahal setiap hari kita masuk ke dalam rumah. Pada saya mah masih ngontrak. Iya, masuk ke rumah juga, masih ngontrak juga. Kan rumah juga, ngontrak juga kan. Tetap saja harus berdoa. Doanya ada dua. Ada dari Al-Quran, Allahumma anzilni inzalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Ada dari Al-Hadis, itu Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Tapi kebanyakan dari kita ketika ditanya duka tuh, ketika ditanya apa doa masuk ke dalam rumah, duka tuh. Kenapa tidak hafal? Tidak diamalkan. Ini yang kita harus lakukan. Apa yang kita pelajari itu kita harus diamalkan. Dan diancam dalam salah satu hadis Nabi, al ilmu bila amal kasyajari bila samar. Ilmu yang tidak diamalkan itu seperti pohon yang tidak berbuah. Jadi tidak ada artinya apa-apa kita punya ilmu tapi kita tidak mengamalkan. Nah inilah dalam karakteristik pendidikan Islam, ilmu itu harus diamalkan. Ilmu jangan hanya menjadi mercusuar. Dan ini yang terjadi seperti di kota Bandung, jangan kita menyedihkan. Ada Perda K3, dilarang apa itu trotoar, tapi kan lihat trotoar masih penuh dengan pedagang. Berdasarkan Perda K3 dilarang merokok di ruang publik pemerintah. Nih, kelurahan mana, kantor kecamatan mana yang saat ini bagi ada nggak di kota Bandung yang pernah dikena denda nih? Pernah kena denda karena merokok di ruang publik? Tidak ada. Dan Satpol PP-nya juga suka merokok. Ini kan benar. Kemudian kita lihat di kantor Dewan juga, di kantor DPRD yang mengetuk palu, yang mengesahkan perda. Para anggota Dewan juga masih merokok di ruangan gitu. Dan jangan-jangan ketuk palunya juga ketika mengesahkan perda ini juga dulu jangan-jangan malah sambil merokok mungkin kan gitu. Ini ilmu diamalkan. Baik, barangkali Pak Agus silakan. Bisa di rumah tentang karakter kemana-mana, cahaya ilmu, bahagia bersama, ayat ilahi. Baiklah, pemirsa di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan tentang karakteristik pendidikan Islam. Alhamdulillah telah hadir Kepala Sekolah SMP Plus Al-Ghifari, yaitu Bapak
Dede Setiadi SPD ya, sarjana pendidikan. Kemudian Magister Manajemen, insya Allah akan menguraikan bagaimana visi dan misi pendidikan yang selama ini diselenggarakan oleh SMP Plus Al-Ghifari. Silakan Pak Dede untuk menjelaskannya. Terima kasih Pak Agus dan semua pemirsa Bandung TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji dan syukur marilah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita bisa bersilaturahmi di studio ini, dan kami dari SMP Plus Al-Ghifari seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus ingin menyampaikan bahwa kami salah satu sekolah yang berkarakter Islam seperti yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi, di mana sekolah kami itu didirikan mulai tahun 1998 dan para pendiri SMP Plus Al-Ghifari sampai saat ini masih mempunyai visi sekolah berkarakter Islam dan berwawasan masa depan. Nah, sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Ustadz, SMP Plus Al-Ghifari memang menyiapkan para siswa untuk senantiasa mempunyai akhlak yang baik. Ini bisa dilihat dari misi yang selalu kita jabarkan di dalam kegiatan akademik maupun ekstrakurikuler. Yang pertama, misi yang pertama adalah mendidik siswa agar mempunyai akhlak yang benar, akidah yang baik, dan amaliyah yang benar. Yang kedua, misi yang kedua adalah mendidik siswa untuk senantiasa berprestasi di tingkat yang selanjutnya, baik itu SMP ataupun baik itu SMK maupun SMA. Dan yang ketiga, misi yang ketiga adalah mendidik siswa agar bisa bermasyarakat dan berkebangsaan di masyarakat di lingkungannya masing-masing. Nah, program yang selalu kami tanamkan di SMP Plus Al-Ghifari dimulai dari pagi-pagi kita anak-anak sampai di sekolah itu kita sudah siapkan tadi seperti Pak Ustadz. Kita siapkan kolbunya dulu, di mana setiap pagi kita kumpulkan anak-anak di masjid untuk disampaikan program yang namanya hikmah pagi. Dan di hikmah pagi tersebut itu disampaikan beberapa materi termasuk kajian Asmaul Husna, kemudian kajian Al-Quran, dan dilanjutkan dengan tausiah dari guru-guru kami yang secara bergiliran semua guru harus menyampaikan materi pada kegiatan tersebut. Nah, setelah kegiatan hikmah pagi, kita tetap mempersiapkan anak tadi, kolbunya tadi. Yang pertama, ketika di kelas kita ada program hidden curriculum yaitu Tadarus Yaumiyah. Nah, setelah Tadarus Yaumiyah baru kita melaksanakan kegiatan pembelajaran berdasarkan jadwal yang sudah kita tetapkan. Nah, di SMP Plus Al-Ghifari itu menganut satu pendidikan integral. Artinya, setiap mata pelajaran itu senantiasa disisipi oleh misi spiritualisasi agama kita, yaitu agama Islam, di mana sesuai dengan tadi karakter Islam, pendidikan di kita setiap mata pelajaran itu selalu dilandasi atau diawali dengan bekal-bekal materi-materi yang sudah tercantum di Al-Quran dan hadis dari Rasulullah SAW. Setelah kegiatan pembelajaran itu sudah terbiasa ketika waktu sholat zuhur kita laksanakan program sholat zuhur berjamaah, di mana semua guru itu terlibat dengan siswa itu untuk mengikuti sholat berjamaah di masjid. Itu sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Ustadz, bahwa anak-anak siswa itu selalu melihat teladan ketika menganut satu ajaran, termasuk tadi ke ajaran Islam, dan kita contohkan pada anak-anak dengan kegiatan tersebut. Nah, guru-guru juga secara bergiliran menjadi imam khusus untuk guru laki-laki. Dan setelah kegiatan sholat berjamaah kita lanjutkan juga dengan kajian-kajian ilmu keagamaan sekitar 15 menit. Nah, kemudian di SMP Plus Al-Ghifari juga bakat minat anak-anak selalu diasah untuk tadi menghindari pemikiran-pemikiran anak di luar terhadap peluang-peluang untuk mendapatkan ajaran-ajaran yang tidak baik. Pertama, itu kita akomodir dengan kegiatan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler di SMP Plus Al-Ghifari itu banyak sekali. Kalau saya boleh sampaikan itu ada 3 kategori. Pertama ada ekstrakurikuler wajib. Ekstrakurikuler wajib itu artinya betul-betul ingin menanamkan anak supaya bisa bermasyarakat
dengan baik di lingkungannya masing-masing, yaitu ekstrakurikuler Paskibra, ekstrakurikuler PMR, dan ekstrakurikuler Pramuka. Itu wajib anak-anak memilih salah satu. Kemudian yang kedua ada ekstrakurikuler pilihan. Ekstrakurikuler pilihan itu memang betul ditanamkan pada anak-anak, dilaksanakan pada anak-anak sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Ada ekstrakurikuler kesenian, diantaranya adalah karawitan, vokal grup, kemudian tarian Sunda. Kemudian ada ekstrakurikuler juga bahasa, itu ada bahasa Indonesia, ada yang namanya bereksis, kemudian bahasa Jepang, dan yang terakhir adalah bahasa Arab. Tidak lupa juga untuk membekali bekal anak nanti di masa depan, kita juga menerapkan program ekstrakurikuler English Club. Yang selanjutnya juga untuk mengakomodir bakat minat anak-anak kita, di SMP Plus Al-Ghifari juga ada ekstrakurikuler olahraga, kemudian ada ekstrakurikuler kesenian, dan yang terakhir adalah ekstrakurikuler karya ilmiah dan persiapan menghadapi Olimpiade Sains. Dan yang terakhir, ekstrakurikuler keagamaan ciri khas kita, itu ada yang namanya bahasa Arab, kemudian tahfidz, kemudian nasyid, dan dakwah. Nah, dari program-program ekstrakurikuler tersebut, kita berharap anak-anak kita mempunyai bekal nanti di masyarakat untuk bisa memberikan kontribusi yang baik terhadap kegiatan bermasyarakat di lingkungannya masing-masing. Selain tadi untuk mengakomodir bakat dan minat anak-anak itu sendiri. Nah, alhamdulillah SMP Plus Al-Ghifari selain mengakomodir bakat dan minat, ternyata hasil dari kerja keras kita itu bisa memunculkan beberapa prestasi yang baru-baru kemarin kita mendapatkan juara kedua MTQ dan kaligrafi di FLSN tingkat Kota Bandung. Alhamdulillah. Dan kalau berbicara tentang SMP Plus Al-Ghifari, ada satu ekstrakurikuler juga di kita yang mungkin sangat terkenal bahwa itu SMP Al-Ghifari, yaitu ekstrakurikuler Paskibra, dan prestasinya sudah bisa dibanggakan. Nah, walaupun sekarang juga ada beberapa ekstrakurikuler yang sudah mulai bermunculan berprestasi di tingkat Kota Bandung ataupun Jawa Barat. Nah, berbicara kembali terhadap kurikulum di SMP Plus Al-Ghifari, ada 3 kurikulum yang kita yang kita laksanakan. Pertama ada kurikulum nasional sesuai dengan program dari pemerintah, itu kita menggunakan KTSP 2006. Kemudian juga ada kurikulum ciri khas keagamaan, dan inilah salah satu bukti bahwa kita menganut sistem pendidikan yang berkarakter Islam. Tidak ada sekolah lain mungkin yang mempunyai wakasek bidang kerohanian. Kalau di kita memang ada, karena memang untuk mengawal kegiatan program kurikulum ciri khas kita, yang dari tingkat SD mungkin sampai dengan universitas di yayasan kita itu selalu diterapkan. Nah, di SMP Plus Al-Ghifari, program kerohanian, kurikulum kerohanian itu diisi oleh satu bahasa Arab, kemudian tahfizul Quran, yang kedua adalah akidah akhlak, dan yang ketiga adalah baca tulis Al-Quran. Kemudian selain kurikulum ciri khas, kita perkuat juga dengan haidan kurikulum yang insya Allah setelah dijalankan beberapa tahun ini, banyak masyarakat yang justru tertarik dengan program-program kurikulum haidan kurikulum di kami. Itu yang pertama tadi sudah saya sampaikan, tadarus yaumiyah sebelum pembelajaran, kemudian hikmah pagi kita sebelum pembelajaran, di mana tadi sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Ustadz, bahwa pendidikan yang baik itu dimulai dari qalbu dulu. Nah, kita persiapkan itu setiap hari agar anak-anak ketika menerima ilmu dari pendidikan akademik yang secara umum itu bisa diterapkan nanti sesuai dengan akhlak yang baik yang diharapkan oleh agama kita, agama Islam. Nah, kemudian di hidden kurikulum yang selanjutnya ada yang disebut dengan GIS, Gerakan Infak Sodako. Itu anak-anak setiap hari Jumat dibiasakan untuk menyampaikan infak sodako di sekolah, dan kita kumpulkan, dan pada saat-saat tertentu kita bagikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Dan selama ini kita sudah bekerja sama dengan 5 yayasan yatim piatu yang menampung untuk kita salurkan bantuan-bantuan daripada siswa tersebut. Dan alhamdulillah juga yang menyampaikan langsung pada mereka adalah anak-anak kita. Itu satu bukti bahwa
untuk memperlihatkan pada anak-anak kita bahwa pendidikan itu tidak hanya di sekolah, tapi betul-betul kita harus terapkan, kita harus jalankan di lingkungan masyarakat untuk melihat kondisi masyarakat kita seperti apa. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ustadz, banyak sekali pelanggaran-pelanggaran di negara kita ya Pak Ustadz ya. Ya. Kemudian juga banyak sekali penyimpangan-penyimpangan, dan insya Allah dengan adanya program itu anak-anak kami bisa merasakan betul bahwa apapun kondisi keluarga, baik itu kaya ataupun lebih kaya dan segala macam dari sisi harta, tetap ada beberapa bagian yang harus kita bagikan pada anak-anak miskin dan yatim piatu. Nah, yang selanjutnya program hidden kurikulum yang selanjutnya adalah gerakan maghrib dan subuh mengaji. Nah, kita coba kontrol anak-anak, bukan apa-apa, tapi untuk mengontrol kita ketika ada satu program Al-Quran di kita. Nah, perlu saya sampaikan juga di SMP Plus Al-Ghifari itu menerima siswa dengan berbagai macam potensi. Jadi kita tidak ada seleksi khusus gitu, seleksi untuk apakah ini keterima atau tidak, tapi justru seleksi di kitanya berupa placement test. Nah, placement test di sini adalah untuk melihat kemampuan awal dari anak-anak kita sebelum masuk ke SMP Plus Al-Ghifari. Nah, bukan divanis, bukan di apa, tapi kita mendapatkan data ketika anak misalnya ketika masuk SMP Plus Al-Ghifari ternyata belum bisa baca Al-Quran, maka kita terapkan program secara individu, bukan secara klasikal pada anak tersebut, dan kita targetkan selama 3 bulan itu sudah bisa membaca Al-Quran. Luar. Terus juga yang diteskan di placement test tersebut adalah kegiatan tahfizul Quran. Berapa surat anak-anak kita sebelum masuk ke kita itu yang sudah hafal, dan selama 3 bulan juga kita kejar target yang sudah ditetapkan oleh sekolah kita. Iya. Yang terakhir, kegiatan hidden kurikulum yang disampaikan di kita adalah tadi sholat berjamaah. Itu sudah dibiasakan. Sudah rutin ya. Sudah rutin. Jadi ini anak-anak ditanamkan. Betul. Untuk sholat berjamaah. Sholat berjamaah, ya, khususnya sholat duhur, karena kita pembelajaran sampai dengan jam 2.40. Oh, pembelajaran sampai jam 4. Ya, dari jam setengah. Luar biasa, tepuk tangan. Ya. Terus Al-Ghifari, pemirsa di rumah silakan yang akan bertanya tentang karakteristik pendidikan Islam. Insya Allah narasumber akan menjelaskan. Tapi silakan dulu di studio yang akan bertanya, dimulai dari siapa? Ibu atau ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz, saya ingin bertanya. Nama saya Nandang Sudiana. Saya mengajar di SMP Plus Al-Ghifari. Saya ingin bertanya masalah pendidikan anak. Terkadang kami mengajar anak-anak di sekolah, mengajar untuk mengaji, mengajar untuk sholat berjamaah, kemudian mengajarkan bagaimana bersikap akhlak yang baik di sekolah. Akan tetapi terkadang ada permasalahan di keluarga anak tersebut yang dimana orang tuanya tidak selaras dengan apa yang kita inginkan. Contohnya ketika anak kita ajarkan sholat berjamaah di sekolah, ternyata orang tuanya tidak melaksanakan hal itu. Ketika anak diajarkan untuk makan sambil duduk, ternyata orang tuanya tidak seperti itu. Nah, ini bagaimana dengan permasalahan tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Deden ini ya, sangat menarik sekali, memang terjadi bagus di sekitar kita ya. Pertanyaannya bagus Pak Nandang. Jadi kadang-kadang memang terjadi kontradiktif antara apa yang diajarkan di sekolah dengan pembiasaan orang tuanya di rumah. Nah, oleh karena itu kami mengajak kepada para orang tua jangan semata-mata mempercayakan pendidikan itu kepada sekolah. Karena kalau kita hitung waktunya anak itu di sekolah mungkin hanya sekitar 7 jam saja. Yang lebih banyak itu di rumah dan di lingkungan di sekitarnya. Oleh karena itu yang paling bijak adalah bagaimana kita harus menjadikan rumah kita juga sebagai bagian dari pembelajaran. Kita jadikan rumah kita sebagai bagian dari madrasah ruhaniyah, pembinaan sebagai tempat menggembleng putra-putri kita. Nah, oleh karena itu pembiasaan orang tua juga, misalnya ketika orang tua apakah pembiasaan ketika makan, ketika sholat berjamaah di rumah,
ketika makan bersama-sama, ketika berpakaian dan sebagainya. Itu pendidikan di rumah sangat menentukan, sangat membantu juga untuk berhasilnya proses pendidikan. Nah, oleh karena itu, tentu kepada para orang tua, mari kita selaraskan, mari kita sama-sama. Kalau kita kepada peserta didik kita, kepada putra-putri kita memberikan contoh yang kurang baik, ini khawatir juga nanti akan menjadi contoh yang tidak baik, dan itu akan menjadi uswah, keteladanan. Oleh karena itu, metode pendidikan yang paling efektif adalah memberikan keteladanan. Berikanlah keteladanan di rumah yang baik, yang sesuai dengan apa yang diajarkan di sekolah. Demikian barangkali Pak Kuswari ya. Pak Dede ada tambahan? Ya, seperti program di kami memang betul disadari betul. Ada iklan dulu. Ya. Tunggu dulu Ya. Pak Dede, nanti dilanjutkan. Pemirsa di rumah, tetaplah bersama kami. Cahaya ilmu, bahagia bersama ayat ilahi. Baiklah, pemirsa di rumah yang berbahagia, kita lanjutkan pembahasan tentang karakteristik pendidikan Islam. Pemirsa yang ingin bertanya silakan, di layar televisi sudah ada nomor teleponnya. Insya Allah Ustadz Deden akan menjawab. Tetapi juga di Bandung TV silakan bertanya, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau bertanya, Ustadz. Iya. Berbicara tentang pendidikan Islam, tentu kita sebagai pendidik harus mendidik dengan Islami. Saya kan mendengar bahwa bolehlah kita menyuruh anak itu sholat ketika dia tidak menggubrisnya, ketika dia usia 10 tahun kita boleh memukulnya. Nah, sedangkan fenomena di kita kan ada HAM ya, bahwa kita tidak boleh melakukan kekerasan terhadap anak atau siapapun. Ini bagaimana menyikapi hal ini kaitannya dengan pembelajaran di sekolah. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, seringkali memang banyak terjadi ya. Tapi jangan dulu jawab, ini ada yang bertanya juga. Halo, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Ini Pak Ustadz, Ya. saya lihat dalam data bahwa di negeri kita ini adalah terhebat dalam bidang situs porno, bir, perzinahan, suka sama suka, serta hiburan maksiat lainnya. Pemerintahan adalah nomor 1 terhebat. Lantas pertanyaannya Pak Ustadz, Ya. betulkah kata pengamat, meskipun di Jakarta dibuat tanggul setinggi langit untuk menahan banjir rob dan banjir lainnya juga Citarum, maka banjir dan kekeringan dan hama serta kehancuran rupiah terhadap dolar tidak akan bisa diatasi, karena ini adalah merupakan siksa dari Allah berupa kesulitan hidup. Nah, ini yang pertanyaannya, betulkah siksa Allah itu hanya bisa diatasi dengan menetapkan atau menerapkan hukum-hukum Allah seperti hukum raja, kisos dan sebagainya. Lantas kedua Pak Ustadz, Ya. Kata Ustadz tadi rokok itu tidak boleh. Nah, ini satu hari, tiap hari kata data 700 orang wafat oleh rokok, baik perokok aktif maupun pasif. Pertanyaannya, kalau wafat oleh narkoba tiap hari cuma 40 orang, betulkah yang merokok ini bisa dikaitkan dia sengaja masukkan racun ke dalam tubuh atas wafat? Bisakah disebut bunuh diri dan berbahaya di akhiratnya? Kedua, anak istrinya juga wafat gara-gara si perokok suami. Bisakah dalam hukum disebut membunuh orang lain, sehingga bagi perokok yang wafat menahan, artinya bisa mempertanggungjawabkan dosa sendiri dan dosa membunuh orang lain, sehingga sulit di akhiratnya untuk katakanlah selamat sesuai fatwa MUI bahwa merokok haram. Tolong jelaskan, karena perokok ini ada 70 juta di Indonesia, takut mereka sudah melarat di dunia,
di akhirat bakal celaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abdillah tentang rokok ya. Ya. Silakan Ustadz, nanti bisa dijelaskan juga pertanyaannya menyambung dengan Ibu tadi ya. Ya, yang pertama Pak Abdillah, memang terjadinya krisis multidimensi di negeri ini. Ya, negeri kita seperti yang sedang ditindih jurig gitu ya, jadi susah ingkang. Segala salah gitu dari berbagai sisi, sepak bola kita, dari perekonomian gitu kan, secara perpolitikan. Memang pada akhirnya ketika kita diuji dengan berbagai masalah, kita harus muhasabah, harus introspeksi. Ini bisa jadi teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya yang paling tepat adalah kita harus sama-sama bertobat, kita harus sama-sama kembali kepada hukum-hukum Allah, kembali kepada aturan Allah. Itu memang betul bahwa pada akhirnya bagaimana kita belajar dari umat-umat terdahulu, umat-umat yang diazab ketika berpaling dari ayat-ayat Allah itu diazab. Ada yang diazab dengan banjir besar, ada yang diazab dengan angin topan, ada yang diazab dengan banyak sekali jenis-jenis azab itu. Ada yang ditenggelamkan di dalam lautan, naudzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua kaitannya dengan rokok, betul memang Pak Abdillah. Ini bagaimana rokok itu merupakan barangkali salah satu tantangan besar bagi kita. Dan ini walaupun memang seperti Muhammadiyah sudah mengeluarkan fatwa haram, tapi banyak juga yang memang yang mungkin masih kontradiktif terhadap fatwa ini. Tapi paling tidak kalau saya melihat begini, mari kita timbang aspek manfaat dan aspek madorotnya. Apakah manfaatnya lebih besar atau madorotnya yang lebih besar? Karena betul memang konsumsi atau nilai yang dikeluarkan untuk rokok di dunia ini itu jauh lebih besar daripada nilai uang yang dikeluarkan untuk sembako. Itu lebih gede gitu yang untuk rokok itu. Ini jangan sampai terjadi, ya kalau kita hitung bapak-bapak yang merokok misalnya 10.000 sehari, sebulan itu 300.000, setahun itu 3.600.000 dalam setahun, bisa kurban 2 kambing besar itu dalam setahun itu. Sementara banyak yang berkurban tidak mampu, aing ngerokok sehari sebungkus, ini kan kontradiktif. Sementara saya bertetangga dengan yang punya pabrik merokok, tidak merokok itu Pak. Yang punya pabrik rokok itu tidak merokok. Ini barangkali ya saya tidak menyebut bahwa bagaimana fatwa itu, tapi kita lihat bagaimana aspek manfaat dan aspek madorot. Kemudian dari pertanyaan dari Ibu Cucu ya, kaitannya dengan sholat, perintah sholat. Bagaimana ketika kita anak 7 tahun diperintahkan sholat, sampai 10 tahun tidak sholat juga, kata Nabi itu dipukul kakinya dengan tidak menyakitkan gitu, dengan tidak melukai itu. Gimana kalau umur 60 tahun belum sholat? Nah, halu itu mah kutelinggis. Nah, ini kalau lebih dari itu tentu tidak boleh. Jadi yang dimaksud dipukul kata Nabi itu tidak menyakitkan dan tidak melukai. Jadi misalnya dipukul dengan lidi, itu jangan keras-keras, hanya sekedar sebagai tanda, dan nanti itu akan menjadi ciri pada hari kiamat. Apakah kita pernah mendidik, pernah menyuruh anak kita untuk sholat atau tidak? Nah, oleh karena itu kita tidak sampai melanggar HAM. Kalau melanggar HAM itu dipukulnya oleh linggis, nah itu yang melanggar HAM itu. Dipukul oleh linggis, dipukul oleh halu sampai pincang anak kita, nah itu nggak boleh. Kita memukul juga tidak boleh melukai, tidak boleh menyebabkan kecacatan pada anak-anak kita. Demikian barangkali Pak Kuswari ya. Iya, silakan pemirsa di rumah yang akan bertanya, di televisi Anda sudah ada nomor teleponnya, dan silakan ada yang bertanya lagi di studio ya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, sebelum ada pertanyaan saya akan menyampaikan pernyataan dulu. Ya. Dalam sistem pendidikan nasional ada pendidikan karakter. Dalam pendidikan agama ada pendidikan akhlak. Antara karakter dan akhlak itu identik. Dan saya tanyakan, di dalam Islam itu ada akhlak namanya akhlak majmumah dan akhlak mahmudah. Di mana akhlak majmumah itu adalah akhlak yang jelek, sedangkan akhlak mahmudah akhlak yang jelek, baik. Nah, bagaimana caranya kita supaya dalam akhlak yang baik dikembangkan dan akhlak yang jelek itu dikikis habis? Jadi intinya bagaimana supaya akhlak yang jelek itu, karakter yang jelek itu dikikis habis? Bagaimana supaya anak itu menjadi berakhlak baik? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pertanyaannya Pak Ustadz, silakan ya, jawab. Dari Pak Dedi, guru SMP Plus Al-Ghifari, ini Pak Dedi.
bagaimana mengoptimalkan potensi positif anak dan bagaimana menekan potensi negatif. Intinya begitu kan. Akhlak itu ada akhlak madzmumah, akhlak tercela, dan ada akhlak mahmudah, akhlak terpuji. Bagaimana supaya yang lebih dominan akhlak terpuji, karena manusia itu memiliki dua potensi yang sama, untuk berakhlak mahmudah, untuk berakhlak madzmumah. Nah, bagaimana caranya? Maka caranya itu tadi sudah disinggung sebetulnya. Manusia itu memiliki tiga dimensi, ada jasad, ada akal, ada kolbu. Maka supaya kolbunya itu lebih dominan, gizi kolbu harus diperbanyak, Pak. Jadi manusia itu supaya jiwanya yang muncul adalah nafsul mutmainnah, jangan nafsul ammarah, jangan nafsul lawwamah, maka yang muncul nafsul mutmainnah. Supaya yang muncul nafsul mutmainnah, gizi kolbunya harus diperbanyak. Nah, oleh karena itu bahkan di awal-awal pendidikan Islam itu menekankan bagaimana pentingnya gizi kolbu. Wa yuzakkihim, dibersihkan dulu kolbunya, disucikan kolbunya, berikan gizi yang cukup. Jadi untuk mengoptimalkan potensi-potensi agar lebih memiliki akhlak al-karimah daripada akhlak mahmudah, maka gizi kolbu. Banyak berzikir, banyak bersyukur, ajak sholat berjamaah, ajak membaca Al-Quranul Karim, membaca sholawat, membaca Al-Asmaul Husna. Ini sebetulnya yang diajarkan di SMP Pus Agipari itu sudah benar. Tinggal bagaimana konsistensi, bagaimana kita memeliharanya dalam proses pengamalan, dalam aplikasinya lebih lanjut barangkali. Itu Pak Agus ya. Pak Dede silakan menambahkan, Pak Dede. Ya, terima kasih. Memang salah satu ujian berat dalam segi pendidikan adalah tadi mengakomodir kedua karakter tadi, karakter baik dan karakter jelek. Nah, saya hanya menambahkan saja dari Pak Ustadz untuk menangani hal tersebut seperti di sekolah kami mungkin itu adalah dengan cara selalu memberikan keteladanan pada anak-anak kita, sehingga yang dilihat tadi kata bahasa Pak Ustadz gizinya gitu mungkin ya, gizinya dan keseharian itu senantiasa dilihat keteladanan yang baik. Salah satu contoh tadi yang sudah saya sampaikan, ketika anak-anak harus sholat berjamaah, maka semua guru-guru juga harus ikut sholat berjamaah. Di anak-anak tumbuh keyakinan bahwa itu memang hal-hal yang sangat baik. Mungkin itu saja. Ya, ada lagi pertanyaan dari siapa? Oh iya, silakan Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Ustadz, kita sebagai guru senantiasa membentengi anak didik kita dengan akidah akhlak yang baik. Tetapi di sisi lain anak-anak kita hampir setiap hari dijejali dengan hal-hal yang aktual fenomena saat ini, yaitu ada BBM-an, ada Facebook-an, ada Twitter-an. Kadang-kadang mereka terpengaruh hal-hal yang negatif dari dunia maya tersebut. Minta kiat-kiatnya barangkali dari Pak Ustadz untuk menangkal serangan dunia siber, dunia maya tersebut. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tantangan berat ya. Iya. Silakan dulu sebelum dijawab, ada lagi yang bertanya. Iya Bu, silakan. Ya. Kamera. Ya, kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Lucy, Pak. Ya. Pak Ustadz, saya mengajar di SMP Pus Agipari, mata pelajaran IPA. Nah, tadi saya mendengar ada yang kaitan dengan IPA yang Bapak singgung tadi mengenai teori asal manusia. Di sini saya ingin bertanya, mungkin Bapak bisa, Pak Ustadz bisa memberikan contoh pada kami, pada saya khususnya mungkin metode apa yang tepat, yang contoh metode yang dapat diterapkan di pelajaran kami yang berkaitan dengan materi yang Bapak tadi sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Pertanyaannya silakan, ada dua pertanyaan. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana menghadapi tantangan kekinian, barangkali tantangan ya seperti anak-anak ini kan sekarang sudah melek teknologi, apalagi dengan dunia maya sekarang ini ya. Nah, ini tantangannya, maka jawabannya adalah berikan filter yang kuat kepada peserta didik kita. Kita mengawasi setiap saat itu tidak mungkin, tapi yang paling utama adalah filternya, akidahnya, keimanannya itu harus betul-betul kuat kan gitu. Kemudian yang kedua dari Ibu, bagaimana metodenya dalam menyampaikan contoh-contoh. Intinya kalau metodenya silakan metode apapun. Tapi yang paling utama adalah kita, guru apapun,
guru IPA, guru matematika, guru sejarah dan sebagainya. Jangan pernah lepas dari konteks Al-Qur'an. Lihat, apabila di pelajaran, apabila di buku panduan, di buku pegangan anak ada yang bertentangan, segera ubah, segera belokkan. Misalnya seperti tadi, seperti contoh bahwa asal manusia berasal dari kera, itu kan bertentangan dengan Al-Qur'an, maka itu segera disaring, segera dibelokkan. Tapi kalau bapak ibu gurunya tidak membekali diri dengan wawasan agama yang cukup, dari mana akan tahu gitu. Misalnya guru ekonomi ketika melihat ada prinsip ekonomi kapitalis yang masuk, itu segera itu dibelokkan, segera diubahkan. Demikian barangkali Pak Kuswari. Jadi tanggung jawab guru lebih besar dalam masalah pendidikan karakter, Bu ya. Tidak terasa pemirsa di rumah, waktu sudah habis. Baiklah, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu ke studio Bandung TV ini menjadi berkah bagi kami ya. Juga pemirsa di rumah, kita sama-sama berdoa di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah memudahkan segera langkah kita. Mudah-mudahan pula Allah memberikan hidayah dan karunia kepada kita. Kita tutup dengan doa, Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Rabbana waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.